Wibi, gue juga mau ceritain tentang pesantren juga. Tapi kali ini bukan pesantren kilat. Cerita yang kali ini adalah tentang pondok pesantren. Nah, cerita gue ini gue dapetin dari Rizky, alumni dari salah satu pondok pesantren di Jawa Barat, yang waktu itu tuh lagi ngejalanin semacam tugas pengabdian sekolahnya. Oke. Di sini gue baru tahu, ternyata di beberapa pondok pesantren itu tuh punya kurikulum yang bisa dibilang beda dari sekolah umumnya. Salah satunya si pondok pesantren Rizky ini. Di sana itu, salah satu tugas akhirnya mereka tuh kayak pengabdian ke pondok pesantren lain. Jadi kayak magang gitu. Nah, program pengabdian ini wajib buat semua murid kelas 12. Dan pemilihan pondok pesantren yang dituju ini juga sebenarnya bebas di mana aja. Tapi semuanya tuh disesuaiin sama nilai rapat masing-masing. Jadi kalau nilainya bagus, bisa dapat pondok pesantren yang bagus. Dan kalau nilainya jelek, kebuang ke pondok-pondok daerah atau pinggiran. Nah, sialnya si Rizky tuh nilainya emang termasuk jelek gitu. Jadi dia udah gak mikir muluk-muluk lah untuk ke pondok pesantren yang bagus atau favorit gitu. Nah, karena lumayan susah nyari, akhirnya Rizky ini dapat pesantren dari salah satu uaknya di kampung. Dan kebetulan pas ada hari libur, Rizky baliklah ke rumahnya. Terus dikasih tahu sama uaknya ini kalau ada pondok pesantren baru. Di situ dia butuh tenaga pengajar. Dan katanya sekolahnya tuh gak begitu gede, muridnya juga gak begitu banyak, tapi daerahnya tuh di desa terpencil di sekitaran Cianjur. Rizky di situ langsung nerima tuh. Pokoknya cuma butuh beberapa hari buat si Rizky ini berangkat ke Cianjur ini. Udah tuh di situ Rizky emang sengaja nggak bawa barang banyak, soalnya rencananya emang cuma 1-2 minggu aja di sana. Dan setibanya di lokasi pondok pesantren itu, lokasinya tuh beneran di ujung desa yang berbatasan langsung sama tebing. Bangunannya tuh bangunan kayu gede gitu, tapi kegiatan-kegiatan di sana tuh cuma terpusat di satu gedung yang sama. Dan biar kalian kebayang, bangunannya tuh kayak sekolah yang ada di Laskar Pelangi gitu. Jadi kayak ya cukup seadanya lah ya. Betul. Murid-murid di sana pun tuh nggak banyak, semuanya laki-laki. Dan ada satu hal aneh yang pertama kali dilihat dan disadarin sama si Rizky ini. Katanya tuh nggak kelihatan ada bangunan semacam masjid atau musola gitu. Sampai-sampai pas nyampe di sana kan asar, tapi nggak ada kedengeran sama sekali orang azan atau orang yang lagi sholat juga nggak kelihatan. Santri-santrinya di sana malah pada lari-larian main di lapangan. Tapi yang namanya juga baru banget nyampe, si Rizky nggak mau banyak komentar lah. Akhirnya Rizky ketemu sama semacam pengurus pondoknya, sebut aja namanya Pak Dedi. Di sana dia disambut ramah dan diterima banget. Pak Dedi juga kelihatan kalau